Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Hai tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama saya Dedi Berbagi pada hari ini solo podcast seperti biasa. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita bongkar buku yang terakhir itu adalah hospitality, tapi mengenai manajemen, human resources, kemudian finance-nya, dan saya tidak sales, dan saya tidak membahas, hanya buka-buka, dan saya juga tidak belajar banyak mengenai itu karena memang bukan bidang saya ya. Nah, sekarang kita kembali membongkar buku itu mengenai energi ya, commissioning, audit, energi dan sejenisnya. Buku dari terlibatkan McGraw-Hill, dan buku-buku ini dipakai buat kalau kita mengikuti auditor energi di Amerika ya. Jadi certified energy auditor ya, dari AAE, American Auditor Energy Association ya. Ini buku-buku yang dipakai untuk referensi mereka kalau kita mau ikut ujian. Nah, saya baca-baca dulu karena saya dulu member juga, cuman udah itu nggak jadi ya karena satu udah nggak dibayarin kantor lagi. Oke, ini salah satu bukunya ya. Ini adalah salah satu bukunya ya, Handbook of Energy Audit. Nah, ini bukunya. Ya, ini yang ngarang, ini halaman ke cetakan ke-7. Jadi Albert Tuman ini terkenal ya. Ada Tuman, William J. Younger, itu memang ngarang-ngarang buku mengenai ini. Dia ini buku ini dipakai untuk energy auditor ya. Kalau kita mau, ini dia bukunya dikeluarkan oleh McGraw-Hill ya. Oke, nanti saya baca, kita lihat-lihat deh isinya apa aja. Ya buat referensi aja teman-teman ya. Jadi kita buka bukunya, nanti ada beberapa buku yang lain. Di tahunnya yang ngeluarin CRC ya, jadi Fairmont Press, CRC Press, jadi bukan McGraw-Hill ya. Nah ini isinya ya, mengenai energy audit basic, mengenai energy audit, kemudian energy accounting and analysis, kemudian understanding the utility bill, gimana kita memahami tagihan listrik, kemudian energy economic, survei instrumentation, jadi beberapa alat-alat ya. Juga building envelope audit, jadi audit selubung bangunan juga di audit ya, kalau kita mau whole building audit ya, semua jadi audit keseluruhan ya. Selain energi ya, kemudian electrical audit, karena building envelope itu berhubungan dengan juga energi ya. Makin bagus envelope-nya, U value-nya, OTTV-nya, maka energinya akan lebih ringan, lebih rendah. Kemudian electric system audit, terus ada heating, ventilation, air conditioning audit. Bagaimana kita upgrade HVAC system, karena kita tahu bahwa kalau kita mau audit dan kita mau menghemat energi, tentunya yang paling besar itu adalah HVAC. Dan kemudian physical plant audit, bagaimana kita datang ke dalam plant room, kontrol plan
retrofitting, consideration, maintenance, energy audit, kemudian self evaluation checklist, ada checklistnya ya, kita bisa lihat nanti. Transition from energy audit to industrial assessment ya. Jadi compendium handy working audit, energy auditing software, ada beberapa softwarenya. Kemudian world class energy dan lain-lain. Nanti kita lihat isinya. Kita lihat secara singkat aja ya. Saya akan nggak bahas ini buku-bukunya. Nah ini saya Certified Energy Manager, ini buku dipakai oleh Certified Energy Manager Program CEM. Jadi kalau kita mau menjadi Certified Energy Manager, ini adalah buku yang dipakai untuk referensi ya. Jadi ada beberapa, ini sama seperti ASRI ya, levelnya itu ada audit level type of energy audit, level 1 itu walkthrough, level 2 standard audit, level 3 computer simulation ya. Jadi yang lebih komprehensif. Oke, nah ini siapa aja yang mesti punya buku ini, audit proses. Ya, jadi kalau kita mau jadi energy manager juga atau energy auditor di Indonesia juga ada, itu di LSPHK, di mana saya juga salah satu sebagai pendirinya, dan saya juga menjadi komisaris di situ ya. Juga saya ada energy auditor, cuman ya jarang dipakai lah. Ya. Kemudian ini, dan itu sama ya, kalau kita juga mengacu kepada, kalau di kita mengacu ISO ya, kalau nggak salah 5001 atau 5000 berapa itu ya, saya agak lupa yang mengenai energi. Kemudian ini adalah metodenya, site visit, kita harus melakukan building information, utility summary, data-data yang harus diambil. Jadi ini adalah catatannya, ini ada tabelnya ya. Condition area, ini base seasonal load grafik, dan ini comparative energy by system ya, perbandingan. Ya, jadi heating, climate zone-nya ada, school, ya macam-macam lah kita bisa ini. Ini sangat bagus sekali buat energy auditor sebagai referensi ya. Nah, ada beberapa benchmark juga ya. Ini kayak ini nih, energy use in retail store. Nah, ini di toko-toko kecil ya. HVAC seperti kita tahu 50%. Nah, ini di office building ya, ini ada space heating atau air conditioning. Kalau di sana ya kita 65%, lightingnya 15-20 ya. Oke, ini adalah benchmarking yang kita bisa pakai sebagai pedoman. Oke, ini juga industrial audit opportunities ya. Jadi ini understanding bagaimana kita membaca tagihan listrik. Dan kita harus tetap mempunyai meteran ya, di meter masing-masing kemudian ini ada menghitung life cycle cost ya. Ini alternatif A $80,000 ya, ada perbandingan ya yang kita bisa baca dan pelajari. Nah ini juga mengenai hitungan bunganya sampai 20 tahun ya, life cycle cost-nya. Oke, ini saya gambar-gambar mengenai ini sangat bagus ya. Jadi saya seperti aja isinya apa aja ini ya. 50% mengenai interestnya, bunga bank, kalau 50% kayak gimana. Jadi selain teknis juga ada mengenai administrasi, gimana kita menghitung kalau kita mau payback periodnya. Ini adalah data logger ya. Data logger yaitu untuk mendata semua energi yang dipakai di dalam survei instrumentation ya. Jadi mau listriknya diukur, dan itu harus minimum ya. Dan kalau kita mau audit bisa seminggu, 2 minggu naruh alat itu, kita
kita bisa tahu load profile ya dari bangunan tersebut dari Senin ke Senin, dari Senin gimana load profile-nya hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kayak gimana. Nah kita perlunya kan mungkin seminggu atau lebih ya, untuk kita mendapatkan data yang akurat sehingga kita bisa menentukan mana yang di mana lokasi tempat-tempat yang bisa kita hemat. Terutama tentunya kalau di gedung di Jakarta ya tata udara ya, AVAC, karena itu energi yang terbuat saat itu 50-60%. Dan kalau kita bisa menghemat 10% aja sudah lumayan. Ini alat-alat buat mengukur volume udara, ini anemometer, ini yang temperatur, suhu, juga ada anemometer yang stick juga bisa masuk ya. Nah ini building dynamic, bagaimana kalau kita mau ngecek mengenai envelope atau kalau envelope di Amerika tuh envelope, kalau di Inggris namanya fabric. Nah, jadi di Indonesia selubung bangunan, sama aja itu. Ya, istilah-istilah aja tapi ini sama. Nah ini saya lupa ingat nih. Oh ini damper ya. After, before, bagaimana kita. Oke. Ini mengenai hood. Ini jadi heatless roof. Jadi banyak hitung-hitungan contoh yang kita bisa ambil sebagai referensi. Ini mengenai gain melalui glass. Ya, gimana kita bisa memperbaiki dari aspek radiasi matahari, bisa pakai blind atau pakai shading, banyak macam-macam. Kemudian kaca yang reflektif. Ini electrical system audit. Ya. Jadi isinya macam-macam dan sangat baik menurut saya buat dibaca sebagai referensi ya. Humidity audit, waduh, audit humidity aja sampai diaudit. Ya emang ini sangat detail ya. Dan kalau kita pakai metode ini, makanya audit itu kan mahal ya. Tidak murah, mahal karena memang waktu, kemudian expertise, alat-alat, dan akurasi ya. Akurasi itu sangat penting sehingga kita bisa menentukan kira-kira di mana saja ada potensi penghematan setelah kita melakukan audit. Itu ya memang tujuannya untuk mengetahui berapa sih energi yang kita gunakan, apakah masih ada potensi untuk melakukan penghematan sesuai dengan benchmark ya. Kalau kita udah sesuai dengan benchmark ya, walaupun sesuai dengan benchmark kita masih bisa melakukan improvement dengan umpamanya kalau mesinnya sudah terlalu tua, kita bisa ganti dengan mesin-mesinnya. Oke, itu salah satu buku nih yang bongkar buku mengenai Handbook of Energy Audit. Yang ngarang itu adalah Albert Tuman, ini banyak bukunya. Saya beli beberapa buku dari dia. Emang waktu itu kita mau coba ujian mengenai Certified Energy Manager, tapi udah lama ya. Udah 10 tahun yang lalu, 20 tahun, 15 tahun lupa ya. Oke, ini salah satu buku, ya kan? Nanti kita cari lagi buku yang lain. Oke, kita cari buku lagi yang ada ya. Oke, ini saya taruh dulu. Nah, ini yang kedua. Ini kedua. Ini buku yang kedua. Oke. Nah, ini Commercial Energy Audit Reference. Sama ini Steve Doty juga terkenal ya. Ini Steve Doty, makanya ini saya tandain ini karena saya dulu sering ambil referensi dari yang ditandain ini. Jadi nggak perlu dibaca semuanya, tapi bagian-bagian yang memang penting untuk kita ketahui. Ini Steve Doty, PE, itu CEM itu Certified Energy Manager.
Commercial Reference Handbook ini sama dari Fairmont Press. CRC ini ya, tapi ini masih update ya, masih bisa dipakai dan dimanfaatkan sebagai buku referensi. Nah, ini isinya kita lihat ini ada specification information, jadi kita perlu informasi mengenai bangunan-bangunan, menganalisa energy use graphic, energy saving opportunities dari segi bisnis, jadi ada macam-macam jenisnya yang diaudit. Kemudian ada healthcare, laundry, ini lebih detail ya. Data center, nah ini dulu karena belum ini saya jarang lihat, sekarang mungkin perlu saya pelajari lagi, baca-baca lagi. Nah, ini ada manufacturing, kemudian ada energi ECM ya, kemudian thermal energy storage, macam-macam nih, saya agak lupa ingat nih. Ini alternatif kontrol strategi, memperbaiki kontrol dari benefit cost-nya, HVAC, lighting, SM itu energy conservation measure ya, jadi mengukur penghematan energi berapa gitu ya. Wah, ini banyak ya, memang di breakdown ya. Apa chapternya ada formula juga. Ini lebih detail ya, fan, pump, and drive. Kalau tadi secara global mengenai administrasi ini detail ya. Makanya dibilang commercial auditing and handbook. Oke. Kalau tadi handbook juga ya. Nah, ini sama ya, introduction, reader. Oke. Ini user guide. Jadi tinggal nyari cara pakai buku ini, ada appendix, index. Nah, ini suggested reference-nya, energy engineering and energy management yang tadi ya. Turner and dari Fairmont Press. Kemudian HVAC yang perlu kita ini dari ASRE. Lighting dari IEE sama IAS. Kemudian automatic control juga dari ASRE. Ini buku-buku yang direkomendasikan oleh mereka untuk menjadi referensi sebagai Certified Energy Manager. Nah, ini saya tandain apa nih? Benchmarking. Nah, ini ada benchmarking ya, tapi ini kan standarnya sana ya. Kita melihat dari standar nasional Indonesia ya, benchmarking. Tapi ini bisa sebagai acuan ya. Kemudian calculating EUI. EUI itu di sini IK lah, Energy Use Intensity. Di sana Energy Use Intensity, kalau di sini IKE. Kemudian ini analyzing energy use graph. Nah, ini sih gimana kita membuat grafik dari data-data yang kita peroleh ya. Oh, aduh, bagus banget nih buku saya. Ini saya tandain apa nih yang udah saya tandain ya. Biasa tandainnya yang saya cek. Ini mengenai boiler. Dulu karena saya di hotel ada boiler. Gimana kita ini alat-alat ya, boiler, chiller, high rise, envelope, pools. Ya, karena ini waktu itu di hotel, jadi saya banyak mempelajari ini. Ice ring juga, saya pernah ngelola ice ring juga di Taman Anggrek ya. Kalau Bapak ke Taman Anggrek itu ice ring pertama tuh di Indonesia ya. Itu saya operate di situ, kebetulan waktu saya jadi chief engineer. Itu waktu itu ada kendala karena jarak antara ceiling dengan ice ringnya terlalu pendek, jadi dia ceiling terlalu kondensasi ya. Jadi sampai kita ganti ceilingnya dengan yang lebih tahan dari metal, daripada sebelumnya pakai gypsum tuh sering lembab. Pasangin humidifier juga enggak, jadi memang ice ring itu yang penting ceilingnya tuh harus tinggi, kalau enggak dia di bawah, jangan di lantai atas. Itu saya sampai beli juga tuh buku-buku mengenai ice ring untuk ya supaya lebih mantap lah ngoperasi ini. Maintenance ada,
low cost, no cost. Ya. Oke. Ini manufacturing, saya nggak pernah main di pabrik. Ini apalagi nih yang di tanda ini. Ini demand charges mengenai rate utility komponen. Nah, market adjustment. Harganya berapa? Ini ada business type. Average load factor, jadi ada load factor ya, jadi load factornya bisa 75% dan 50-65 tergantung daripada jenis bisnisnya ya. Ini apalagi nih yang saya tanda ini. Jadi ini udah saya tanda-tandain dulu karena sering baca. Ini mengenai matematika capacity changing kalau kita ganti beban gitu kan. Sekarang mau udah Ini apalagi nih tandain facility repair cost. Ini mengenai facility management. Nanti juga kita ada bongkar ya buku-buku mengenai facility management. Banyak saya itu karena saya juga banyak bergerak di facility management ya. Ini poor indoor comfort. Oke, jadi banyak nih. Saya tanda-tanda ini pasti ada yang saya ini nih. Ini boiler nih mengenai soot blower ya, kita bagaimana kita buang soot ya, jelaga ya. Biasanya kalau kita punya boiler ada cerobongnya, itu ada jelaga, kita harus buang ya. Kalau di kapal tuh setiap hari jamnya jam 10 atau jam 11 tuh kita buang itu kalau di kapal kan suka ada asap hitam, nah itu kita lagi namanya soot blower, lagi buang jelaga-jelaga. Ini apa sih ini? Ini parallel cooling. Ini banyak contoh-contoh. Ini quantity saving. Ini apalagi nih? Ini nggak usah kita bedah, bongkar satu-satu karena banyak, nanti masih banyak nih. CFM of leakage. Ini compressed air, jadi berdasarkan studi ya, berapa. Ini COP ER, gimana kita mau konversi COP ke ER. Banyak. Ada di sini ya rumusnya, itu sih gampang lah. Apalagi sekarang ada AI, nggak usah lihat tinggal tanya AI dia jawab ya. Tapi kita harus hati-hati, kita sampaikan kemarin juga hati-hati ini rumus-rumus ya, gimana how to find DC, AC, single phase. Nah, itu dulu sih karena informasinya belum lengkap ya, buku ini sangat bermanfaat sekali ya buat membantu pekerjaan saya. Oke. Nah, ini principle of building activity energy intensity unit. Ini tabel-tabelnya saya juga nanti mau baca-baca lagi kalau ada kerjaan energi audit supaya refreshing. Ada psychometry chart ya. Sekarang sih hitung psychometry chart bisa pakai software, ada ya, tinggal ketik, masukin wet bulb, dry bulb, keluar tuh humidity ratio, kemudian enthalpy, segala macam keluar ya. Oke, ini buku yang kedua. Nanti saya cari lagi ada berapa buku nih. Oke, buku yang ada. Ini kedua. Saya cari lagi ini buku yang ini lebih detail nih mengenai gedung ya. Ini dulu saya sering diskusi ini sama Pinky ya mengenai chiller nih. Nggak tahu Pak Pinky sekarang sehat lah ya Pak ya. Mudah-mudahan walau udah usia tapi beliau sehat selalu. Nah, ini namanya Energy Efficient Building System, Green Strategy for Operational and Maintenance. Karena saya di operation, tapi ada buku juga buat desain. Nanti kita bongkar lagi ya. Ini McGraw-Hill. Wah, tuh ada tuh dia Rashid GPM CIPC, Member of Chartered International Building Service Engineer.
independent consultant ya. Ini bukunya, Building Energy Efficient System, Green Strategy, Operation and Maintenance. Ini orang India nih, Dr. Lal Jaya Maha. Ini real world strategi. Jadi ini benar-benar praktek lapangan ya. Nah ini ada nih namanya ya, Dede Rashid GPM SIPC, Member of Chartered Industry Building Service Engineer. Kebetulan saya masih member sampai sekarang. Beda 3 tahun dah sama Asri. Saya mau nanya juga nih, kalau udah lama itu dapat member gratis nggak? Ini Desember ada diminta ditagih itu iurannya. Oke, nanti kita lihat nih isinya nih tahun berapa nih. Nah ini isinya energy management dan energy auditing. Sama tadi ya, ini lebih level 1, level 2. Jadi saya kadang-kadang suka nyocok-cocokin si pengarangnya ya. Tapi rata-rata sama lah. Bahkan mereka pedomannya ke ASRI ya, audit. Nanti juga saya ada mengenai audit dari ASRI. Kemudian ada studi kasus, air conditioning and central chiller system. Gimana kalau central system, ada introduction, refrigeration, vapor compression cycle, chiller, energy saving measure, dan chiller system. Jadi ini dibahas. Waduh, banyak bagus nih. Boiler and heating. Sekarang sih jarang ya. Dulu sih pakai, saya sering baca juga karena kita punya boiler. Kemudian pumping, cooling tower, air conditioning, air handling, and distributing. Jadi ini memang khusus energi seperti judulnya, energy efficient building system. Jadi karena di gedung itu AC adalah yang paling penting, makanya dia membahasnya AC aja. Building automation isinya building electrical system sedikit ya, kan memang tidak terlalu detail di sini, tapi dibahas juga. Energy management. Jadi sekarang kan kita juga di HK itu ada course mengenai energy manager dan energy auditor. Oke, ini isinya. Ini mengenai comparison misu data, perbandingan. Nah, ini semuanya tabel-tabelnya sangat bagus ya. Buat chiller ya, chiller operation. Gimana cara kita? Nah ini grafiknya kalau kita mengaudit ya, gimana nanti dari gambar ini kita bisa melihat performa daripada sistem kita. Ini gambar-gambar itu vapor compression cycle, ini jenis-jenis kompresor, ini mengenai IPLV ya, integrated part load value, ini dari standar biasa. Ini saya betul-betul pelajari, bisa catat-catat. Banyak dipakai ini ya kalau kita berusaha dengan chiller. Oke, kemudian ini part load performance ya buat 1000 regulaton chiller. Ini secara ini ada grafisnya part load per office ya. Ini kita ngomongin office nih. Kita ngomongin office, ini cooling load profile for day in the building ya, di gedung per hari ya. Nah, ini part load. Nah, ini dilihat nih, ini kalau di tabelnya kayak gini nih. 100% itu efisiensi KW-nya ya. Nanti dilihat yang paling efisien sih pada kilowatt berapa nih. Ternyata paling efisien ini kira-kira 70% sampai 80%. Kalau 100% itu udah kurang efisien ya. Nah, tapi tergantung daripada chiller. Sekarang macam-macam lah. Ini tabel-tabel ya buat referensi ya. Jadi saya pakai ini buat referensi. Dan banyak sekali manfaatnya ya. Dari ada beberapa contoh. Chiller berapa ton. Nah, ini model-model installationnya. Ada yang direct return, ada yang reverse return, ada yang primary, secondary ya. Nah, jadi dibahas bedanya dan manfaatnya di primary, secondary. Nanti saya ada bukunya juga mengenai desain. Nah, terus troubleshooting. Nah, ini khusus memang mengenai chiller ya.
Jadi ini chiller, sebenarnya ini bagus ya. Saya baca ini dulu serius, karena memang saya mendalami lah urusan chiller. Nah, ini pompa-pompanya ya kan, ada variable speed drive, ada energy saving measure pumping system, jadi pompa-pompa juga bisa. Nah, semua memang energi chiller itu efisien kalau secara holistik semuanya pakai optimization ya, kontrolnya pakai variable speed drive, pompanya pakai sensor flow meternya, kemudian pressure sensor, temperatur sensor. Jadi semuanya memang harus berfungsi. Kalau nggak berfungsi ya percuma. Jadi kalau kita mau optimalisasi jangan hanya chillernya aja, tetapi seluruh sistemnya, distribusinya. Jadi bukan hanya productionnya aja, tetapi distribusinya juga. Sehingga si chiller itu bisa mengukur bebannya secara real time, sehingga dia bisa kalau di kapal mengolah gerak lah, simulasi ya istilahnya. Oke, ini contoh-contoh lah banyak ya. Nah, ini juga dibahas mengenai selubung bangunan. Nah, ini kerjaannya arsitek nih. Tapi kita juga dikasih pelajaran, dikasih informasi mengenai dampaknya OTTV building envelope terhadap energi ya. Jadi envelope heat transfer. Supaya kita juga jangan dikibulin sama arsitek, kita juga bisa ngasih informasi sama arsitek ya. Oke, kaca, jenis-jenis kaca yang U value-nya, kemudian reflektornya, ya. Oke, tapi ini tabel-tabel. Oke, ini yang mengenai proven strategy solution for reducing energy consumption commercial. Nah, ini pedoman untuk mengurangi energi di dalam sebuah bangunan. Ini tahun berapa ini ya? Oke, kita beralih lagi ke buku yang lainnya. Ada bukunya, ada satu lagi, dua nih seriesnya juga ini mengenai energi efisien ya, energi efisiensi. Nah, ini saya ada dua buku nih ya. Ini dua buku, ini yang ngeluarin ASRI ini kalau tidak salah ya. Ada ke satu, ada kedua. Nah, ini dah. Ini building owners dari BOMA nih, in collaboration sama BOMA. Oke, sama BOMA lah. Ini energy efficient for existing commercial building. Building case for building owners and manager, technical implement. Ini dulu deh. Nah, ini buat manajer nih. Saya udah manajer juga kayaknya. Pernah jadi manajer ya. Udah lama jadi engineer, sekali-sekali jadi manajer. Nah, ini dulu nih. Efficiency energy guide. Jadi ini pedoman. Ini buat business case for building owners and manager ya. Nah, ini saya perlu diskusi sama presidennya BOMA nih. Bagus juga ini materi kalau disampaikan sama para building manager ya. Measuring energy efficiency and setting goals, isinya ya. Improve energy performance, making business case, development and effective OM program. Ini emang busuk banget. Ini juga dari ASRI ya, semua pakai pedoman ASRI. Ini abbreviation, ini tadi isinya itu tadi ya. Isinya itu tadi Nah, isinya ini konten. Ini tahun berapa ya nih? Ini sebelum. Ini hari tahunnya sudah amat. Oke, ini preface. Tadi kan isinya introduction udah. Ini bukunya kecil ya, tapi isinya mantap. Nah, ini transportation greenhouse gas emission ini di Amerika ya.
emisi gas, emisi GRK di Amerika itu transportationnya berapa persen nih? Ada nggak kelihatan dah. Mata juga kalau malam begini suka agak ini ya. Jadi standarnya dari ASRI, BOMA, kemudian IAS, US Green Building Council, Chapter 5 Improving Energy Performance, Missing Energy Performance and Setting Goals. Nah, gimana kita membuat hitung energy performance dan kita hitung bagaimana kita mengurangi energi tersebut. Nah, ini calculation of building EUI, indeks konsumsi energinya ini. Kalau pakai electricity, natural gas, terus heating oil, macam-macam lah. Ini di Amerika ya. Tapi kalau di Amerika itu kita pakainya di area berapa ya? Area 1 kalau nggak salah. Di daerah-daerah yang emang agak tropis yang tidak kena ya, daerah-daerah sini nih. Ini ya, Florida. Nah, kalau di sini masih ada musim dingin ya. Di sini nih enggak nih. Nah, itu mirip-mirip, kadang-kadang panasnya bisa 41 sampai 50. Jadi pakai seasonnya itu ya climate zone-nya itu berapa nih saya lupa ya. Oke, ini ada nih climate zone-nya, di ASRI juga ada di handbook. Nanti kita juga bahas handbook ASRI, saya ada 4 buku. Kemudian ini setting energy target, improving energy performance. Nah, ini caranya gimana? Ya, di sana emang banyak gedung pakai rooftop ya. Tapi ada juga kalau yang tinggi-tinggi pakai chiller. Tapi sampelnya biasanya pakai rooftop. Nah, ini apa ini? Commercial building energy and use estimate for cooling dominate climate ELA. Terus saya nggak begitu banyak baca yang ini ya, karena saya lebih banyak tadi yang energi audit. Ini juga saya baca-baca itu hanya sepintas ya. Oke. Yang pertama buat building ownersnya, nah ini buat energy efficient dari aspek technical implementation, bagaimana kita mengimplementasikan dari pedoman tadi ya. Ini lebih detail. Isinya apa aja sih? Isinya lebih banyak. Acknowledgement. Nah, isinya tadi kan cuma 4 nih, sekarang ada general consideration, measuring energy performance, setting goals, tadi ada understanding energy use EUI, selecting energy efficiency measure, refining financial analysis, putting a process together, EUI and weather zone. Ini isinya kontennya ada 6 ya. Jadi saya singkat aja ya. Isinya ini energy efficiency process flow diagram. Oke. General consideration ini annual energy cost per 5 years, amount, natural. Jadi ini bisa kita sebagai semua buku-buku ini dipakai sebagai pedoman ya. Pedoman. Baca nanti diterapkan pedoman ini di lapangan ada yang cocok, kadang-kadang ada yang enggak. Ya. Tergantung daripada gunung kita mana yang sesuai. Measuring energy performance and setting goals. Ya. Ini ada. Oke. Waduh, ini banyak bukunya. Ini lebih tebal dari buku yang tadi ya. Ini equipment service life. Nah, ini kan kadang-kadang berapa sih umur equipment itu ini ada tabel di ASRI juga ada, di beberapa buku juga ada ya. Ini penting buat referensi juga kapan mesin-mesin itu perlu diganti. Kadang-kadang kita baru 10 tahun udah diganti, tapi kalau memang nggak di-maintain dengan baik ya pasti cepat rusak. Nah, ini saya kasih contoh, ini heat pump, gitu kan, packet chiller, equipment life in years. Nah,
Ini kayak umum-umum lah, air conditioning, bisa refrigeration, AC refrigeration, bisa 15 tahun, ada yang 27 tahun. Rooftop itu 20 tahun. Water cool package itu 30 tahun. Itu dengan asumsi bahwa ini di service ya, di maintenance ya. Kalau kita maintenance-nya kacau ya pasti nggak segini umur. Window unit itu 10 tahun ya, kayak split itu ya 10 tahun udah boleh dibuang lah. Motor juga 17 tahun ya, rata-rata dari 15 sampai 20 tahun. Saya ada tabel lagi yang lebih detail, lebih komplit. Ini juga cukup komplit. Oke, ini apa ini? Maintenance building function, number building, mean square feet. Maintenance 1 ini saya nggak tahu. Oke. Ya itu aja ya. Mungkin sementara nanti akan kita lanjut. Ini apa ini? Ini Seebeck itu salah satu bukan perusahaan ya, yang ngukur mengenai data-data di Amerika mengenai berapa energinya, kemudian indeks konsumsi IEU-nya setiap bangunan ya, di daerah-daerah subtropis, yang tropis tadi ya, tapi khusus di Amerika ya. Seebeck. Saya lupa ininya, Seebeck itu apa sih? Namanya tuh Commercial Building Energy Consumption Survey. Ini sama kalau di Inggris namanya BSRIA ya. Saya juga punya buku-bukunya ya. BSRIA itu Building Service Research itu. Ini sama, dia juga riset mengenai intensitas energi unit intensitas. Dari Seebeck ini dipakai juga di ASRI juga dipakai. Oke, nah ini buku-buku yang energi efisiensi. Ada lagi ya, tapi kayaknya masih ada waktu nggak? Udah berapa? Wah, udah 45 menit. Cukup ya. Udah 45 menit. Bosen nanti ngomongin bongkar-bongkar buku. Udah 45 menit tadi. Yang penting ini buku-buku saya yang punya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya, Pak tolong cariin ini, nanti saya cari gratis. Oke, kita sharing-sharing aja. Mungkin sementara itu sebetulnya ada beberapa sih mengenai energi, tapi udah 45 menit ya, 44 menit udah cukup lah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, karena besok saya ada menguji award di kantor ya. Ada gedung-gedung yang kita mau seleksi mana yang terbaik dari aspek operasional. Oke. Sementara itu nanti kita lanjut lagi dengan bongkar buku yang lainnya. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.